Oke, halo, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar masih mengenai nilai mutlak. Kalau pada sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Ini sesi yang ketiga ya, nanti minggu depan kita akan membahas mengenai soal cerita dari nilai mutlak. Oke, ada beberapa sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 3 sifat. Sifat yang pertama, jika A lebih dari 0 dan mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif A dan X kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Kemudian yang ketiga, jika mutlak X lebih dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari A. Jadi yang membedakan di sini ya. Jadi dia yang A-nya jika memiliki penyelesaian haruslah A-nya lebih dari sama dengan 0. Jika A-nya kurang dari 0, apapun itu bentuknya, jika A kurang dari 0, maka dia tidak memiliki penyelesaian. Tidak ada bilangan real X ya. Jadi dia tidak memiliki penyelesaian bilangan real gitu ya maksudnya. Terus kalau misalnya, jadi yang diingat ada ini, ada 1 dan 2. Nah ini yang diingat. Ada teori 1 dan juga teori 3. Jika bentuknya kurang dari sama dengan, maka dia menjadi diapit. Bentuknya diapit. Jadi dia A-nya jadi bilangan negatif dan juga bilangan positif, X-nya di tengah-tengah gitu ya. Terus kalau misalnya dia lebih dari sama dengan A, maka solusinya menjadi atau kayak gini. Dia lebih dari bilangan positifnya atau X-nya dia kurang dari sama dengan bilangan negatif A-nya. Oke, contoh ya biar lebih paham. Oke, contoh. Misalnya kita mau menentukan solusi dari nilai mutlak X kurang 2 kurang dari sama dengan 3. Oke, berdasarkan sifat yang ada, maka kita dapat tentukan solusinya yaitu yang ini dalam ya. Di dalam nilai mutlaknya di tengah kita taruh tengah X kurang 2, di sini kurang dari sama dengan di sini 3, di sini negatif 3. Oke, gitu ya. Kemudian langsung saja kita pindah ruas, yang negatif 2-nya pindah ruas ke sini dan juga ke sini. Jadi semuanya kita tambah dengan 2 sehingga kita menghasilkan X-nya hanya ada satu variabel di sini gitu ya, nggak ada bilangan konstanta. Jadi di sini negatif 3 tambah 2 kurang dari X negatif 2 ditambah dengan 2 kurang dari sama dengan 3 tambah 2. Gunanya adalah agar kita menghilangkan negatif 2 ini ya. Jadi kalau misalnya di sini plus 2 berarti dikurang 2 ya, berarti semuanya dikurang 2. Sama juga seperti ini agar kita mendapatkan satu variabel X-nya aja, nggak dibilang konstanta di tengahnya. Oke, kita lanjutkan. Negatif 3 tambah 2 itu negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Oke, inilah solusinya ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Misalnya 2X tambah 5 kurang dari sama dengan 6. Oke, kita tentukan solusinya. Ini sama tandanya kurang dari ya, berarti bentuknya nanti akan menjadi seperti ini solusinya. Kita tulis dulu 2X tambah 5 tandanya kayak gini.
Di sini 6, di sini negatif 6. Oke. Kita mau menghilangkan 5-nya dulu ya. Kalau misalkan di sini tambah 5, berarti semuanya kita kurang 5. Berarti negatif 6 kurang 5 kurang dari sama dengan 2x. Kurang dari sama dengan 6. Oh, jangan dulu. Oke, 2x tambah 5. Ini dikurang 5 dulu ya. Kurang 5 kurang dari sama dengan 6 dikurang 5. Jadi sini kurang 5, di sini kurang 5, di sini juga kurang 5. Semua ruasnya kita kurangkan dengan 5. Oke, kemudian kita selesaikan. Negatif 6 kurang 5, negatif 11. Kurang dari sama dengan, ini 2x. Kurang dari sama dengan 6 kurang 5 itu 1. Oke, kemudian kita mau menghilangkan 2-nya di sini gitu ya. Dengan cara membagi. Jadi semuanya kita bagi. Negatif 11 dibagi dengan 2. Kurang dari sama dengan 2x dibagi dengan 2 kurang dari sama dengan 1 dibagi 2. Sehingga hasilnya kita dapatkan negatif 11 per 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 per 2. Oke, inilah solusinya ya. Inilah solusinya, ini juga solusinya. Oke. Oke, kita contoh yang lain nih, baru contoh kurang darinya ya. Sekarang kita gunakan contoh yang lebih darinya. Oke, contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga misalnya x tambah 2 lebih dari sama dengan 4. Oke, sehingga kita dapat selesaikan. Kalau misalnya bentuknya lebih dari sama dengan, berarti kita menggunakan seperti ini ya. Dia lebih dari sama dengan A yang positifnya, atau X-nya kurang dari sama dengan negatif dari A itu ya. Berarti kita dapatkan di sini X oh beda ya, beda tintanya. Berarti di sini X tambah 2 lebih dari sama dengan 4 yang positifnya ya. Atau X tambah 2 kurang dari sama dengan yang negatifnya, negatif 4 gitu ya. Oke, kemudian kita selesaikan. Ini kita pindah ruas, berarti X lebih dari sama dengan 4 kurang 2 atau X kurang dari sama dengan negatif 4 kurang 2. Sehingga X-nya lebih dari sama dengan 2 atau X-nya kurang dari sama dengan negatif 6. Kayak gitu ya. Ini sudah dapat penyelesaiannya. Oke, sekarang lanjut. Contoh yang lainnya. Misalnya 3x kurang 1 lebih dari sama dengan 2. Sehingga penyelesaiannya kita tulis dulu 3x kurang 1 dia lebih dari sama dengan nilai yang positifnya 2 atau 3x kurang 1 kurang dari sama dengan negatif 2. Oke, lanjut. Ini kita pindah ruas ya. 3x lebih dari sama dengan 2 ditambah dengan 1. Atau ini juga pindah ruas. 3x kurang dari sama dengan negatif 2. Karena di sini negatif 1. Pindah ruas menjadi tambah 1. Oke, lanjut. Sini 3x lebih dari 2 tambah 1, 3 ya. Atau 3x atau 3x atau 3x kurang dari sama dengan ini negatif 2 tambah 1 negatif 1 ya.
Oke, lanjut. Sini berarti X-nya lebih dari sama dengan 3-nya pindah ruas menjadi 3/3 ya. Atau 3X-nya kurang dari sama dengan negatif 1/3. Sehingga kita dapatkan X lebih dari sama dengan 1 atau X-nya X-nya kurang dari sama dengan negatif 1/3. Oke, ini solusinya ya. Jadi sudah ada 4 contoh soal di sini. Oke, kemudian lanjut. Nah, bagaimana dengan bentuk soal yang seperti ini? Dia ada tanda lebih dari gini ya. Ada pertidaksamaan dan nilai mutlaknya ada di dua sisi. Ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Oke, kita kerjakan aja. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, jika ada kedua rumusnya nilai mutlak dan tanda penghubungnya adalah pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau kurang dari, kita bisa mengkuadratkan kedua ruasnya. Kita tulis dulu sini 2x tambah 1 lebih dari sama dengan x kurang 3. Oke, kita kuadratkan kedua ruasnya. Oke, 2x tambah 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan x kurang 3 pangkat 2. Oke, kemudian lanjut. Ini caranya seperti mengkuadratkan seperti biasa ya. Jadi karena sudah dikuadratkan berarti nilai mutlaknya hilang gitu ya. Jadi 2x tambah 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan x kurang 3 pangkat 2. Nah, itu sama saja, ini dengan ini tuh sama saja gitu ya. Terus kemudian kita menggunakan aturan gini. Dulu kan ketika mungkin di SMP kali ya. Di SMP itu ada teori seperti ini. A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B A kurang B. Ini dari teori faktorisasi aljabar gitu ya. Oke. Lanjut ke sini ya. Ini kita pindah ruas dulu. Yang ini kita kumpulkan ke sebelah kiri dulu. 2x tambah 1 pangkat 2 dikurangkan dengan x kurang 3 pangkat 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan sama saja bentuknya seperti ini. A bertindak 2x tambah 1 bertindak sebagai A dan x kurang 3 bertindak sebagai B. Jadi sama saja A pangkat 2 kurang B pangkat 2 gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan solusi yang seperti ini gitu ya, tanpa kita mengkuadratkan menjawabkannya satu-satu. Jadi di sini kita pindah sini aja langsung. 2x tambah 1 tambah ini ya, B-nya x kurang 3, kemudian kali dengan ini 2x. 2x tambah 1 kita kurangkan dengan ini ya, B-nya ya, x kurang 3. Oke, tandanya lebih dari sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. Sini 2x tambah x, 3x. 1 kurang 3, negatif 2. Oke, kemudian ini 2x tambah 1 kurang x tambah 3 ya. Jadi kurangnya yang di dalam ini kita buka. Negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif, positif. Oke, lebih dari sama dengan 0. Kemudian lanjut. Yang ini kita sederhanakan, berarti sini 3x kurang 2. Yang ini 2x kurang x kan jadi x ya. 1 tambah 3, 4. Lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita buat pembuat 0-nya. 3x kurang 2 sama dengan 0 atau x tambah 4 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas. 3x
sama dengan 2, X-nya sama dengan 2/3. Sedangkan ini X-nya sama dengan negatif 4 gitu ya. Sehingga penyelesaiannya, kesimpulannya, kita dapatkan kalau misalnya di sini tandanya lebih dari sama dengan, sesuai dengan definisi tadi, maka dia lebih dari yang besar dan kurang dari yang negatifnya gitu ya. Mana ya tadi ya? Oh ini ya. Sehingga kita dapatkan X-nya lebih dari sama dengan 2/3 atau, ini atau ya, lambang atau seperti pi, itu lambang atau X-nya kurang dari sama dengan negatif 4. Oke. Sudah terjawab ya soalnya ya. Oke. Kemudian latihan. Oke, kalian bisa coba sendiri untuk latihan untuk dikerjakan di buku catatan kalian. Kerjakan soal yang A, B, dan E ya. Jadi ada 3 soal. Oke, latihan aja. Boleh di screenshot aja soalnya. Jadi kerjakan soal A, B, dan E. Ada 3 soal. Nanti akan kita bahas penyelesaiannya setelah konten ini ya. Mungkin beberapa minggu ke depan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Bye-bye.